Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku, majelis keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali bisa berjumpa eh, di penghujung Desember ya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap muliakan kita dimanapun kita berada, dan ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji di tiap pagi dan juga setiap malam ya bersama guru-guru kita dari Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah wasyukurillah di pagi ini sebagaimana biasa kita akan kembali berjumpa dengan Ustaz Sa'um Fari yang senantiasa share atau bercerita banyak tentang pengalaman beliau dengan eh, terapi ruqyahnya, dan tentu ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa ya, pelajaran yang tidak semua ustadz mempraktekkan sunnah dari Nabi SAW ini. Bagaimana umat kita alhamdulillah menjadi sadar tentang betapa ruqyah ini begitu sangat penting dalam kehidupan kita, bukan sekedar sebagai sebuah terapi atau pengobatan, tapi sesungguhnya sebagai wiqayah atau penjagaan. Karena begitu Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan sebagai syifa ya, untuk penyembuh dari semua maupun penyakit maupun fisik maupun penyakit non fisik ya, penyakit rohani, dan itu adalah salah satu solusinya tidak lain kecuali kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Dan sebagaimana biasa di pagi ini kita selalu diingatkan oleh Pak Admin ya tentang betapa pentingnya kita untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk berinfak fisabilillah, dan ini menjadi bagian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, orang-orang muhsinin yaitu yang wa fi amlin haqqul sa'ili wal mahrum. Dia senantiasa membagikan apa namanya, merasa bahwa dia hartanya itu ada hak untuk orang-orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan bagian dari jihad sesungguhnya yang disebutkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah wajahidu fi amwalikum wa anfusikum ya. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka berjihadlah dengan diri kamu, dengan hartamu dan dengan jiwa-jiwa kamu. Begitulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang mentaatinya dengan cara yang maksimal ya, karena itulah ketakwaan yang sempurna. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi ini kita masih melanjutkan tentang dunia jin ya. Dan ini yang di pagi ini insya Allah kita akan lebih membahas tentang betapa bangsa jin ini bisa dimanfaatkan untuk urusan politik nih. Nah, ini semalam saya ngobrol sama Ustaz Sahal, apa nih yang paling penting nih yang akan menjadi sebuah apa namanya, titik poin atau angle yang utama yang akan kita bahas. Ternyata bangsa jin ini bisa dimanfaatkan oleh para dukun gitu ya, untuk membuat was-was terhadap para pemilih. Nah, ini sangat penting ya. Di balik-balik eh, suara ternyata eh, kita harus selalu berdoa sebelum masuk, kemudian kemudian memilih pilihan kita yang sesuai dengan pilihan-pilihan terbaik kita. Karena betapa banyak orang-orang yang memanfaatkan ya para dukun, kemudian tentu dengan berkolaborasi dengan bangsa jin untuk membuat was-was ya. Bagi orang yang tidak beriman, apalagi tidak mempunyai apa namanya penjagaan ya, dengan berbaca membaca doa misalnya, maka akan dengan mudah ya diarahkan untuk mencoba salah satunya ya dengan cara-cara yang tadi, dengan bantuan makhluk gaib. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, Ustaz Sahal udah eh, yang pertama nih gabung udah di Zoom ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Ustaz, gimana saat kabarnya? Baik, alhamdulillah, Ustaz Halis.
Masya Allah, nih backgroundnya kayaknya bukan di rumah ini ya. Ya, saya lagi di luar ya. Masya Allah, Masya Allah, Saya lagi tabarakallah. daerah Bogor nih, Puncak. Masya Allah ya. Baik, saat ini kita masih melanjutkan ya tentang tema tentang dunia jin gitu ya. Setelah sebelumnya dibahas tentang ciri-ciri atau biografinya bangsa jin, terutama iblis dan pasukannya, sehingga kita harus mengenal mereka yang menjadi musuh kita ini dan apa saja yang dilakukannya. Ternyata mereka pun bisa dimanfaatkan oleh dukun untuk membuat was-was kita ya. Salah satunya dalam hal pemilihan gitu ya. Ini hanya salah satu kisah dan mungkin besar hal banyak cerita nih ketika terjadi pemilihan di Pilkada DKI ya. Salah satunya mungkin di sebuah cerita yang menarik nih. Betapa para dukun itu juga dimanfaatkan oleh musuh-musuh kita. Baik, tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Majelis Keluarga Indonesia, para guru yang senantiasa menemani kita dalam kajian-kajian keilmuan, menambah khazanah keilmuan kita di Majelis Keluarga Indonesia yang mulia ini. Tentunya ini menjadi rasa syukur bersama bagi kita, menjadi poin-poin di mana Allah masih memberikan kesempatan kita dalam menuntut ilmu. Ini adalah anugerah yang begitu besar dari Allah, karena berapa banyak orang-orang yang nanti di akhirat kelak mereka menyesal, mereka minta sama Allah dikembalikan ke dunia 1 detik aja hanya untuk bersujud kepada Allah, hanya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kesempatan yang mulia ini, dari kita menuntut ilmu, kemudian kita bisa menjadi manusia yang senantiasa sadar akan tugasnya di dunia ini, yakni ibadah kepada Allah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimulakan oleh Maha Mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang Maha Agung. Kita senantiasa berharap, bahkan berdoa untuk bisa bersama Rasulullah SAW. Minimal kita ketemunya lewat mimpi. Tapi sangat maksimal sekali Allah akan samakan kita, satukan kita berkumpulnya dengan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi yang mulia, yakni di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Karena sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seorang ini akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang dicintainya. Tentunya jangan sampai kita termasuk orang yang tidak mencintai sosok Nabi Muhammad SAW. Baik, di pagi yang mulia ini kita kembali mengawali perjumpaan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kajian tentang jin ya. Kajian tentang jin memang kajian yang cukup berat, karena siapapun kita, ketika kita udah niatkan untuk hadir dalam majelis ilmu, apalagi membahas jin, itu tiba-tiba dibikin nggak bisa bergabung. Nah, ada saja kondisi-kondisi di mana yang sudah semangat mau gabung tapi nggak bisa gabung. Yang tiba-tiba sudah gabung, tiba-tiba kondisi sinyalnya dibikin rusak, jelek,
dan akhirnya nggak bisa bergabung. Nah, tentunya itu banyak sekali sabotase dari kalangan jin yang dia berusaha menghalangi agar kita tidak mengikuti kajian yang mulia ini. Tapi di minggu lalu kita bahas tentang bagaimana biodata bangsa jin atau iblis ya. Iblis ini biang dari jin. Iblis ini biangnya dari syaitan, tapi bapaknya dari jin itu adalah abul jin, namanya Aljan. Jadi kalau ditanya bapaknya jin itu siapa? Aljan. Ya, Aljan punya keturunan. Nah, salah satunya di antara lain adalah keturunannya itu ada iblis. Tapi iblis itu tunggal. Ya, iblis itu tunggal, sendiri, bentuknya sendiri. Nah, kemudian ketika kita tahu bagaimana iblis laknatullah alaih, yang bagaimana temannya, bagaimana saudaranya, bagaimana tempat tinggalnya, terus menjadi sebuah pertanyaan sederhana buat kita adalah, lantas yang dinamakan syaitan itu siapa? Apakah hanya jin? Ternyata tidak. Yang dinamakan syaitan itu bukan hanya jin, tapi dari kalangan manusia dan binatang. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis sahih mulia, ketika bagaimana diceritakan Umar ibn Khattab radhiyallahu an itu mengatakan ya syaitan kepada keledai yang ingin ditungganginya. Artinya binatang itu bisa menjadi syaitan ketika membangkang. Penjelasan sederhananya buat kita adalah, apa itu syaitan? Semua makhluk yang membangkang. Semua makhluk yang membangkang, maka dia dikatakan syaitan. Makanya nggak heran ketika ada di dalam surah An-Nas kita tahu ada bagaimana kalangan jin dan manusia. Setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, sebelum masuk lebih dalam, sebelum kita cerita tadi disinggung tentang bagaimana ada sihir-sihir politik, ya. Karena kita nggak bisa menafikan bahwasanya sebentar lagi kita masuk dalam tahun politik, ya. Kita sedang ada di dalam tahun politik. Di bulan Februari nanti ada sebuah pemilihan di mana kita harus memilih. Nah, ini kita harus melek mata tentang ini. Kenapa? Karena pengalaman saya di tahun 2019 ini cukup mengerikan dan ternyata subhanallah terjadi. Ya. Sebagaimana saya pernah ketemu seorang yang dia bercerita bahwasanya dia mengatakan dia ini sahabatnya dari seseorang, yang dia bercerita bahwasanya, Ustadz, nanti lihat deh, pada saat pemilihan akan ada korban yang mati 700-an orang dalam pemilihan di tahun 2019. Saya awal mula dapat cerita itu mustahil. Dan orang itu langsung melakukan video call dengan sahabatnya. Itu membuktikan bahwasanya saya ini sahabatnya dia, dan saya bisa melakukan video call saat ini. Jadi subhanallah, ketika saya diceritakan itu, terus dia meyakinkan bahwasanya akan ada 700-an orang yang meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Ternyata kejadian itu benar, ya. Kejadian itu benar. Saya dikasih tahu bahwasanya ada pihak yang dia memang sudah menyiapkan 147 dukun. Karena 147 dukun ini disiapkan dan minta tumbalnya dalam bentuk manusia hampir 700-an orang lebih. Dan dia katakan setiap tahun, silakan Ustadz perhatikan, akan ada yang meninggal dunia itu dalam 100 orang. Minimal 100 orang. Sampai saya kemarin ditelepon, Ustadz lihat kejadian Kanjuruhan nggak? Itu berapa totalnya? 139 orang meninggal dunia. Nah, itu yang saya maksud. Jadi memang ada tumbal-tumbal yang memang diminta sama dukun saat ada ikatan perjanjian, ya. Ini cerita yang saya ketemu langsung dengan seorang yang dia mengatakan dia sahabatnya. Ya, saya nggak mau nyebut nama, nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Oke. Tapi kalau kita ditanya setan dari kalangan manusia. Ternyata setan dari kalangan manusia itu bisa, pertama, nanti bisikan-bisikan jin itu yang membuat manusia itu menjadi setan dari kalangan manusia
Pertama ada pengumpat dan pengadu domba. Ya. Jadi kalau kita ketemu manusia yang menjadi seorang pengumpat, terus pengadu domba atau hamaz atau masyisha bin namim, orang yang mengadu domba, nah ini kita bisa sebut dia ini adalah syaitan dari kalangan manusia. Yang kedua ada sihir kalam. Ya, dalam berkata-kata dia cukup membuat orang terbuai dengan kata-katanya, tapi di balik kata-kata yang disampaikan ada tipu daya yang diselipkan. Ah, bisa kita katakan dia ini syaitan dari kalangan manusia. Terus ada yang kita kenal dengan yatawalla wanun, ya. Manusia seribu wajah, likuli maukif, ya, manusia bunglon yang seribu wajah, di depan kita beda, di belakang kita beda, di tempat orang juga beda. Nah, ini kita bisa sebut dia ini adalah syaitan dari kalangan manusia. Terus ada manusia perusak, ya'ti bil fasad. Nah, ini disebut sebagai manusia perusak. Ini memang kita tahu sifat umum dari bagi syaitan. Nah, kalau kita lihat setiap ada dia merusak, setiap dia gabung di pertemanan, dia merusak pertemanan, setiap dia bergabung di organisasi, dia merusak organisasi, maka tidak mengapa kita akan mengucapkan dia ini adalah syaitan dari kalangan manusia. Terus ada yazir, ya, yazir ka'annama nasih safik. Jadi setan dari kalangan manusia itu bertopeng nasihat. Ya, dia cuman hanya bertopeng nasihat demi nasihat. Pada dasarnya dia ini syaitan dari kalangan manusia. Terus ada as-saharah wal kuhan. Ada dari kalangan tukang sihir dan para dukun. Nah, ini juga setan dari kalangan manusia. Buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah SWT, perlu kita tahu nama-nama jin, ya, jenis jin yang senantiasa mengganggu kita sebagai manusia. Ada jin yang mengganggu manusia di rumah. Ada jin yang senantiasa bersama kita di rumah manusia. Ya. Pertama, jin yang di rumah manusia, silakan dicatat ya, itu namanya Amir. Ya, Amir. Atau jamaknya itu, kalau Amir ini sendiri, kalau dia rame-rame di rumah kita, geroyokan, dia ngeriung di rumah kita, namanya Umar atau Ammar. Ini jin yang biasa bertempat tinggal di rumah manusia. Ternyata jin-jin yang bertempat tinggal di rumah manusia itu banyak namanya. Ya, banyak namanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang mulia dari hadis riwayat An-Nasa'i, ini tentang bagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, inna bil Madinah nafaru minal jin qad aslamu fa idza ra'aitu min hadhil hawam syai'an fa'adhiruhu salasan fa inna badalakum faqtuluh. Nah, ini hadis tentang bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ketika di Madinah terdapat sekelompok jin yang telah masuk Islam, maka barang siapa yang melihat sesuatu dari hawam namanya jin penunggu rumah, ya. Ada namanya hawam, jin penunggu rumah, atau sukanul buyut, atau jinanul buyut, atau hafazatul buyut. Jadi tadi dari Amir atau Ammar atau Umar, terus ada hawam, ya, bagian dari jin yang biasa bersemayam di rumah manusia. Nah, lantas kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam hadis sahih yang mulia, kalau dia ada di rumah kita lebih dari 3 hari, kemudian menampakkan diri di hadapan kita, faktuluh, maka bunuhlah dia. Jadi memang ini ada sebuah hadis sahih, ini adalah dalil di mana ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita ini membunuh jin. Ya, kita membunuh jin. Faktuluh. Makanya jin itu nggak boleh lebih dari 3 hari di rumah manusia. Silakan buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang saat ini di rumahnya ada jin itu lebih dari 3 hari, ada yang mungkin 10 tahun, 15 tahun.
Kita ini kalau dia berhadapan, menampakkan diri di hadapan kita, kita boleh membunuhnya. Ya, silakan yang berani, bismillah kita boleh bunuhnya. Bagaimana cara membunuhnya, Ustaz? Caranya adalah ketika dia menampakkan diri. Jadi ketika dia menampakkan diri, dia sudah menyalahi kodratnya bangsa jin. Nah, ketika dia menampakkan diri, itu kita bisa dengan mudah mencekiknya, bisa dengan mudah menamparnya, bahkan kita bisa dengan mudah menusuknya, membunuhnya. Terus ada yang tanya gini, Ustadz, bagaimana cara memberi peringatan kepada mereka bangsa jin? Kalau mereka ada di rumah kita, bagaimana caranya? Kalimatnya gimana? Bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingannya gimana, Ustadz? Bahasa kita begitulah. Nah, di dalam ada sebuah kalimat yang diajarkan oleh para ulama kita. Bahasanya anta fi harad, ya, ini dalam bahasa Arab. Lebih kurang terjemahannya, engkau ini sedang berada di dalam kesulitan dan kesempitan. Jadi kita sampaikan sama jin, "Hai jin, engkau di rumah ini sedang dalam keadaan kesulitan dan kesempitan. Terus jika engkau kembali terlihat lagi oleh kami." Jadi ada penyampaian, jika engkau kembali terlihat oleh kami, maka jangan salahkan kami yang akan membuatmu terjepit dengan tindakan memburu. Jadi memang boleh kita ada kalimat mengancam mereka, bahkan ya mengejar dan membunuhmu. Jadi kita ada ancaman kepada mereka. Kalau lu kembali menampakkan diri di hadapan gue, kalau bahasa kita gitu, ya jangan salahin gue kalau gue bakal ngeburu lu, bahkan gue bisa ngebunuh lu. Hati-hati lu jin. Nah itu juga bisa. Kita sampaikan itu kepada mereka bisa. Biasanya mereka itu nggak ada satupun yang bertahan lama di rumah manusia kalau kita sudah memberikan peringatan. Ya. Nah, jin yang kedua namanya marid. Marid. Sebagaimana di dalam surah As-Saffat ayat 7 ya. Wa hifdza min kulli syaitani marid. Dan kita diajak untuk telah meminta perlindungan dari Allah, ya, minta pemeliharaan dari Allah dari syaitan yang sangat durhaka, marid. Marid ini syaitan yang punya tingkatan cukup kuat, ya. Cukup kuat, posisinya juga cukup tinggi. Ya, jadi ada amir, jin yang bersemayam di rumah manusia, terus ada jin yang biasa mengganggu anak-anak kecil. Jadi kalau ibu-ibu nih punya anak masih bayi, kemudian anak kita sering nangis, tiba-tiba nangis nggak keluar air mata, susah tidur, dan kita tahu di situ ada gangguan pada syaitan yang mengganggu anak kita, ponakan kita, cucu kita, maka kita harus katakan kepada mereka, ya arwah. Jadi ada namanya arwah, ini setan yang mengganggu anak-anak, khusus mengganggu anak-anak namanya arwah. Ya arwah. Jadi tingkatannya itu setan, ya amir, syaitan, kemudian arwah, syaitan, kemudian marid. Nah, di atas marid ada namanya ifrit. Ya, kita tahu bagaimana ifrit ini atau al-afarid. Al-afarid ini bentuk dari jamak, ya. Jin yang paling zalim, jin yang paling jahat. Jadi satu tingkatan di bawah iblis itu ifrit. Makanya saya kalau lagi dalam proses ruqyah itu, ketika dia dalam kondisi yang susah keluar dan bertahan dalam tubuh manusia, terus ada kasus yang saya pernah temukan, ada 25 tahun orang kena sihir, kemudian subhanallah, wallahu alam juga, kita nggak tahu ini benar apa bohong, dalam proses yang cukup panjang dari ba'da isya saya meruqyah seorang, baru kelarnya subuh, baru kelar azan subuh. Sampai akhirnya di pukul 2.30 pagi waktu saya dalam proses ruqyah di tahun 2014 ya. 2014 saya waktu itu ruqyah di daerah Banyumas kalau nggak salah. Saya pernah masuk ke daerah sana, kemudian ada seorang yang minta tolong di ruqyah. Nah, orang ini waktu itu dia pernah jadi TKW di Hong Kong ya, di Hong Kong. Kemudian sakit,
orang tuanya sakit, terus minta saya datang ke Banyumas. Pada saat saya proses ruqyah, itu di tahun 2015-an kalau nggak salah, itu dari ba'da isya, itu cukup panjang saya meruqyah. Sampai saya bilang, hai jin, laknatullah alaih. Hai jin, kalian dilaknat oleh Allah. Hai jin, murka Allah kepada kalian. Hai jin, saya udah banyak kata-kata yang, tapi dia masih terus bertahan. Seakan-akan dia kuat. Saya bilang, hai jin, demi Allah, Allah akan hancurkan kalian dengan izin Allah. Allah hancurkan kekuatan kalian. Saya sampai terus berdoa sama Allah. Sampai ada di puncak proses ruqyah itu, kemudian ada yang mengaku sebagai ifrit. Saya adalah ifritnya. Jadi yang keluar tadi itu pasukan-pasukan saya, ya masih tingkatan-tingkatan cerek lah. Jin-jin kebon, jin-jin laut. Saya ini ifritnya. Subhanallah, pukul 2.30 pagi, kemudian umi saya, ya ibu saya itu WA saya di tengah malam. Terus tiba-tiba masuk kalimat, lu ngapain? Lu lagi ngapain sekarang? Terus saya jawab, kenapa Mi? Ini lagi ruqyah. Gue lagi tidurnya kebangun. Mimpi lu lagi ngebakar orang di dalam open gede. Nah, di dalam open itu, orang itu mati kayak gosong. Matanya melongo, terus disebutin ciri-cirinya. Persis disebutin ciri-cirinya. Subhanallah, akhirnya saya lanjut dalam proses ruqyah. Ternyata nggak lama setelah itu jinnya lepas, ikatannya lepas, dan orang ini sehat. Nah, singkat ceritanya, subuhnya saya langsung pulang ke Jakarta. Dalam proses perjalanan pulang, seorang yang tadi di ruqyah itu telepon saya, Ustadz, ini tiba-tiba ada kabar dari masjid, ada tetangga saya yang meninggal. Pas kami datangi ke rumahnya, itu kondisinya tubuhnya seperti orang terpanggang di dalam open, bentuknya seperti gosong, matanya melongo. Saya tanya, begini nggak ciri-cirinya? Loh, kok usah tahu? Enggak, saya nanya doang. Karena ibu saya mimpi di tengah malam pada saat kita proses ruqyah, ada seorang yang mati terbakar. Subhanallah, ternyata itu adalah dukun yang di malam itu kita sedang berperang dengan dia, yang izin Allah, Allah memberikan pertolongan kepada kami, dan akhirnya dia mati dalam keadaan hina. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Nah, ini kejadian-kejadian banyak sekali yang saya temukan dilapakan dalam proses ruqyah. Jadi ada tingkatan ketika dia ini merasa zolim, paling jahat, itu namanya ifrit, jin ifrit. Nah, di bawah ifrit ada marid, kemudian ada syaitan, ada amir, amar, atau jin-jin yang mengganggu anak-anak namanya arwah, ya. Terus ada lagi namanya ghul, al-ghul atau al-ghilan. Si'lah. Si'lah ini jin perempuan, ya. Kalau ghul ini jin lelaki. Sebagaimana disebutkan, al-ghul az-zakar minal jin. Ya, fas'al anil unsa faqala hiya si'lah. Jadi kalau jin dari golongan laki-laki namanya ghul, lalu ditanya fas'al, maka dia bertanya anil unsa, tentang bagaimana jin perempuan. Faqala hiya si'lah. Kalau jin dari kalangan perempuan namanya si'lah. Ya, ini ada di dalam hadis-hadis sahih yang mulia. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana mereka, terus kemudian kita juga di sini tahu bagaimana itu korin, ya. Korin adalah bukan hanya dari kalangan jin, tapi korin juga dari kalangan malaikat. Jadi kalau misalkan, Ustadz, bagaimana kita ini bisa melihat korin kita? Apakah korin ini senantiasa bersama kita? Ya, korin senantiasa bersama kita, tapi korin tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Korin itu hanya di luar tubuh. Di dalam hadis sahih mulia, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya anak cucu Adam. Jadi Rasulullah ini bahasakan bukan umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi anak cucu Adam. Artinya banyak. Semuanya didampingi oleh pendamping. Siapa dia? Qorinuhu, pendampingnya adalah minal jin wa qorinuhu minal malaikah.
Jadi korin itu dari kalangan jin dan kalangan malaikat. Jadi ini ada nih bersama kita nih korin dari kalangan jin dan kalangan malaikat. Kemudian sahabat Nabi bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Naam wa iya ya. Iya termasuk saya, ada korinnya. Termasuk Rasulullah SAW ada korinnya. Namun korin yang bersama Rasulullah SAW sudah diberikan hidayah dalam Islam, sehingga dia tidak mengajak kepada keburukan. Hanya korin yang bersama Rasulullah diberikan hidayah, kemudian dia tidak menjerumuskan Rasulullah kepada keburukan. Jadi selain Rasulullah SAW, korinnya itu semuanya buruk. Lantas contohnya apa Ustadz? Korin dari kalangan jin dan kalangan malaikat. Contoh pertama, ketika misalkan azan berkumandang. Ini jamaah coba kita ingat-ingat kembali. Allahu Akbar. Pada azan berkumandang, Allahu Akbar. Korin dari kalangan malaikat akan berbisik kepada kita, azan tuh sholat Gi, bergegas Gi, siap-siap Gi, udah waktunya masuk no. Kalau kita bilang begitu. Tapi korin dari kalangan jin akan mengatakan, ya elah, ntar aja ngapa sih, buru-buru amat, mau kemana emang? Getol amat sih, ntar aja dulu ngapa. Itu kalangan jin itu akan lebih kuat dorongannya, sehingga yang tadinya kita bergegas menuju panggilan Allah jadi entar-entaran. Nah, ini menjadi sebuah perbedaan bagaimana ternyata ada jin dari ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Nah, terkait dengan sihir-sihir politik yang terjadi saat ini, ternyata jin itu bisa diperintahkan. Ustadz, bagaimana caranya? Saya sering ditanya gitu. Ustadz, bagaimana caranya ketika ada jin yang dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia menjadi budak syaitan dari kalangan dukun, yang dimana jin ini mau diperintahkan sama dukun. Saya sering begitu. Dapat pertanyaan, kalau kita mau tahu, dukun itu juga ada tingkatan. Pertama, dukun ketika dia dalam proses menyekutukan Allah, ya, menyekutukan Allah tuh maksudnya menduakan Allah. Misalkan dia tetap dalam kondisi dia beribadah, ya, dia menyembah Allah, dia ibadah, dia Islam. Kita lihat bagaimana para kiai berpenampilan, para kiai bahkan dukun sekarang itu penampilannya lebih ustadz daripada ustadz. Kemudian mereka menyekutukan Allah dengan ibadah yang lain. Misalkan dia meyakini bahwasanya ada perlindungan selain Allah, dia syirik pada Allah. Dia sedang menyekutukan Allah. Nah, ini biasanya dukunnya tingkat rendah. Nah, dukun tingkat rendah ini paling yang ngikut tuh jin-jin yang ya jin-jin kebon, jin-jin yang lagi lewat atau bisa masuk dengan mudah ya. Karena dia tidak ada sebuah perjanjian langsung kepada jin itu. Hanya melakukan perbuatan syirik pada Allah, tapi tidak ada ikrar kuat langsung kepada jin yang sehingga jin-jin itu akan terikat lebih dalam sebuah perjanjian. Nah, yang kedua ada dukun yang dia dengan langsung menyembah kepada selain Allah. Misalkan dia ketemu pohon itu besar, kemudian dia sembah langsung pohon itu, dia ikrarkan langsung dirinya menyembah kepada selain Allah secara langsung. Nah, biasanya dukun yang seperti ini itu bisa dengan izin Allah mengikat sebuah perjanjian kepada jin-jin yang ada di kebun, misalnya di gunung. Hai kamu yang ada di Gunung Lau, hai kamu yang ada di Gunung Pangrango misalkan. Kalian ada yang di Gunung Sindoro Sumbing, datang. Saya butuh kalian. Nah, itu tingkatannya udah beda. Dia udah bisa langsung memerintahkan jin, mengikatkan perjanjiannya kepada jin. Nah, yang ketiga dia sudah menyatakan perang atau menghinakan Allah secara langsung. Dia sudah menghinakan Allah secara langsung. Biasanya yang kondisi seperti ini adalah di mana dukun ini menghinakan Allah secara langsung. Al-Quran dicampur dengan pembalut wanita yang sudah banyak bercucur, yang sudah ada darahnya, kemudian dimasukkan ke dalam WC. Jadi memang penghinaan-penghinaan yang dia lakukan, semakin dia melakukan sebuah penghinaan yang begitu besar kepada Allah, ya, atau
istilah sihirnya itu sihir sufli, sihir yang dia sudah rendah maksudnya bukan tingkatan yang rendah dalam sihir itu, tapi sudah merendahkan Allah, maka jin-jin yang penguasa yang biasanya akan ikut bersama dia. Jin-jin yang kuat, yang punya kekuatan, punya pengaruh besar di satu wilayah, dia misalkan menjadi jin penguasa wilayah pantai selatan, itu bisa diikat perjanjian sama dukun tersebut. Kenapa? Karena dia sudah langsung dengan berani menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin tingkatannya semakin tinggi penghinaannya terhadap Allah, maka semakin kuat kedurhakaan jin yang akan ikut kepada dia. Nah, jadi itu sebuah gambaran. Makanya ketika saya dapat cerita ada 147 dukun yang disiapkan di saat itu di tahun 2019, yang akan terjadi adalah akan banyak 700-an orang meninggal dunia. Kenapa? Karena dia sudah ada di dalam sebuah perjanjian. Yang kedua, dia sudah melakukan penghinaan langsung terhadap Allah SWT. Sampai dia minta tumbalnya itu bukan tumbal lain. Tumbalnya ini adalah manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, belum lama saya juga ada ketemu ya kelompok salah satu pasangan capres, ya saya nggak sebut namanya. Mereka ini adalah tim digitalisasi, tim media dari salah satu capres yang ikut dalam kontestasi pemilu 2024 ini. Subhanallah, mereka ini tim media dalam 2 hari, 3 hari ini dia bilang, Ustadz kami kan dalam tim pasangan nomor sekian. Tapi yang kami heran itu adalah di mana posisi kami itu seakan-akan pengen mengupload video, mengupload kata-kata, mengupload foto, tapi dengan tujuan menyerang pasangan yang di mana kami sebagai bagian dari tim itu. Ya, misalkan dia tim medianya 04 ya, nggak ada kan 04. Tapi dia punya di hatinya, di perasaannya, dia pengen upload video, dan video yang diupload itu dengan kata-kata menyerang pasangan 04. Yang nggak lucunya itu adalah kami ini timnya mereka, tapi kenapa kami ingin menjerumuskan mereka? Tapi kenapa kami ingin menghina mereka, ingin menyerang mereka, ingin memberikan negasi kepada mereka? Subhanallah, ketika saya bantu dengan ruqyah, ternyata ring 1 ini sedang terkena sihir, di mana sihir ini berpengaruh kepada tim medianya. Jadi pada saat kami diserang, kami lihat biasa aja Ustadz. Biasanya kami mengcounter bagaimana serangan-serangan itu supaya serangan itu tidak mendominasi. Kita counter dengan kenyataan yang baik, ini faktanya, ini nyatanya, ini bukti kerjanya. Kita punya begini. Tapi yang kami lakukan saat ini tidak bisa begitu. Kita biarin aja deh lu jelek-jelekin. Subhanallah, ini sihir yang dimainkan. Makanya nggak heran nanti pada saat proses pemilu berlangsung itu cukup kuat sihirnya. Contoh misalkan kayak gini. Saya ditanya, Ustadz bagaimana saat ciri-ciri sihir yang sedang berlangsung yang nanti terjadi pada saat pemilu? Contoh misalkan ada di antara jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang saat ini sudah mantap bagaimana saya ini akan memilih pasangan, di mana pasangan ini kami yakin dia amanah. Kami yakin dia ini adalah pasangan yang soleh. Kami yakin posisi mereka ini adalah posisi yang sedang dalam kebaikan, orang-orang baik, maka kami akan pilih. Jangan heran ketika datang ke TPS, kemudian kita masuk di dalam satu ruangan, ketika kita ada di dalam ruangan yang dimana kita akan mencoblos pasangan itu, tiba-tiba kita pilih pasangan yang lain. Nah, itu sihir sudah mulai main. Tiba-tiba di hati kita, di pikiran kita ada kecondongan yang lain. Ini sihir nih. Itu bisa banget. Makanya
nggak heran ketika saat ini sihir ini sedang berlangsung di negara Indonesia. Ya, makanya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama berdoa kepada Allah. Jadi saya sering kemarin pada saat saya ketemu dan diundang oleh pasangan tertentu, kemudian saya koordinasikan dengan teman-teman Ruqyah di Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Saya minta sama mereka agar di setiap kesempatan berdoa kepada Allah dengan niat ruqyah. Jadi buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia juga bisa lakukan itu. Niatkan, ya Allah, saya ruqyah semua wilayah yang ada di Indonesia, di Indonesia ini, dan saya niatkan untuk satu negara Indonesia ini, jika ada sihir yang dimainkan dalam sihir politik, maka demi Allah hancur semua ikatan-ikatan sihir ini, Allah. Jadi kalau itu kita mainkan serempak se-Indonesia, maka biidznillah nanti hanya kebenaran yang akan kita lihat. Jadi nggak heran ketika kita tiba-tiba langsung terpedaya dengan pasangan, wah ini begini. Itu bisa jadi ada sihir yang dimainkan sehingga ada kecondongan. Ya, saya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya temukan bagaimana pasangan saya, bahkan hampir banyak anggota DPR itu yang sudah saya ruqyah, bagaimana mereka ribut satu sama lain, bagaimana di antara mereka saling kirim, saling serang dengan sihir, sehingga sihir ini yang membuat mereka jadi tidak lagi bersinar, tidak lagi terus jadi terpuruk, terus nggak bersemangat. Ya, makanya ada sebuah kenyataan bahwasanya ketika dalam proses debat, misalkan debat kemarin, kita lihat apa mungkin seorang yang tadinya bicara dengan lugas tiba-tiba terbata-bata, kayak ada satu hal yang lupa ingin disampaikan, ada satu hal yang dimana bisa jadi sihir itu dimainkan. Karena saya punya pengalaman yang saya juga pernah ceritakan di sini, waktu sidang Ahok, ya, sidang Ahok, yang kita tahu bagaimana kejadian Ahok itu menghina Islam, menistakan Al-Quranul Karim. Kemudian ada sidang di mana dia ini akan dihukum menjadi seorang yang bersalah karena sudah menistakan agama. Subhanallah, saksi-saksi yang didatangkan di pengadilan, mulai dari sidang 1, 2, 3, 4, sampai 8 kali sidang. Misalkan saya seorang saksi yang didatangkan, saya sudah semangat, saya ini mewakili umat Islam, saya ini akan bersaksi bahwasanya yang dilakukan Ahok itu salah. Saya ini akan bersaksi bahwasanya yang dilakukan ini jelas dia menistakan agama. Tahu apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke dalam ruang persidangan, ketika dia duduk di bangku saksi, yang terjadi adalah dia hanya mengucapkan, Pak Hakim, saya maafin Ahok. Saya maafin dia. Kenapa? Ketika saya katakan saya maafin dia, karena begitu aja tuh kondisinya. Itu sihir. Akhirnya kuasa hukum mengundang saya, Ustadz, kayaknya Ustadz harus masuk deh ke dalam ruang persidangan, karena ini sidang aneh, Ustadz. Semuanya semangat menjadi saksi, pas duduk di bangku saksi, masuk dalam ruang persidangan, mereka tiba-tiba mengatakan minta maaf, dia maafin Ahok, kan konyol. Nah, akhirnya saya masuk dalam ruang persidangan tersebut, dan ternyata subhanallah itu jebol sihirnya. Ya, makanya boleh nanti dilihat di Google, sidang Ahok pakai tukang sihir, itu akan ada tuh ceritanya. Nah, artinya adalah sihir-sihir ini memang terus berlangsung sampai yaumul kiamah. Proses sihir ini akan terus berlangsung, apalagi politik, ya. Politik itu banyak yang menghalalkan menghalalkan berbagai macam cara, dan nggak heran ketika sihir ini dimainkan untuk kemenangan yang akan mereka ingin dapatkan. Karena di benak mereka adalah kekuasaan, dia inginkan kekuasaan, dari kekuasaan ini mereka akan menjadi seorang yang memonopoli rakyatnya dan lain-lain. Nah, dari kejadian yang saya alami ini, bahwasanya harus banyak masyarakat tahu
bahwasanya adanya dan sedang berlangsungnya sihir politik, ya, sihir politik di negara kita, negara Indonesia. Bagaimana Ustadz cara mengantisipasinya? Pertama, ajak semua saudaranya, keluarganya, teman-temannya, handai tolannya, tetangganya untuk melakukan ruqyah. Jadi nanti ketika ingin masuk ke dalam ruang pemilihan, lakukan ruqyah, masuk ke dalamnya dengan membaca takbir 3 kali, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti di situ akan ada kemantapan hati bahwasanya saya akan pilih ini, itu akan ada kemantapan. Karena ketika sihir itu menguasai, itu tidak bisa lagi jernih nanti hatinya. Kenapa? Karena saya dengar waktu 2019 dia siapkan 147 dukun. Nah, sekarang itu jumlah dukunnya cukup banyak. Saya dengar kabar dia menganggarkan sampai 250 miliar untuk membayar dukun dalam sihir politik ini. Naudzubillah. Semua naudzubillah min dzalik. Ustaz, saya berikan kesempatan pertanyaan karena ini muqaddimah dan kita jadikan sebagai ruang untuk berdiskusi ya di pagi ini. Silakan. Baik, alhamdulillah, wasyukurillah, jazakallah khairan Ustaz. Sudah ada Ini yang kedengeran nggak nih? Ini ada senam di bawah. Dengaran ya? Oh, tidak terlalu Ustaz. Tidak. Oke. Alhamdulillah. Sudah ada di chat tadi yang bertanya ya. Yang pertama dari Ibu Nadia Dubian. Bismillah Ustaz, memang belum ada jin yang jatuh cinta sama manusia. Apakah betul itu ada jin yang jatuh cinta terhadap manusia? Kalaupun ada yang datang menyerupai suami itu, bagaimana saat gitu ya? Dari Ibu Nadia Bandung, Ustaz. Oke, pertanyaan bagus. Apakah ada jin yang cinta terhadap manusia? Bisa cinta sama manusia, sangat bisa. Dari mana bisa cinta? Pertama, seberapa sering kita membuka pakaian tanpa baca Bismillah. Dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ketika kita membuka pakaian dengan baca Bismillah, ini menutup atau menjadi hijab antara manusia dengan jin. Kalau kita buka pakaian tanpa baca Bismillah, maka jangan heran akan ada jin yang dia bisa melihat aurat kita, sehingga dia bisa cinta sama kita. Terus, apakah ada jin yang bisa cinta sama kita sebagai manusia? Bisa. Dengan cara apa? Makan dan minum dengan tangan kiri. Dengan cara apa jin bisa cinta sama kita sebagai manusia? Dengan cara pada saat kita makan daging ayam, daging kambing, daging sapi, kemudian membuang tulangnya tanpa baca Bismillah. Itu juga membuat mereka bisa cinta sama kita. Sebagaimana jin bisa mencintai kita sebagai manusia dengan cara apa? Di mana kita mencintai atau sering mendengarkan musik dan lagu. Nah, itu salah satu fasilitas mereka di mana mereka bisa mencintai kita sebagai manusia. Ya. Terus pada saat kita naik kendaraan, kemudian di posisi tanjakan, kita tidak ucapkan Allahu Akbar. Pada saat turunan, kita tidak ucapkan Subhanallah. Nah, ini pengaruh kuat bahwasanya ketika kita di posisi itu, maka bisa jadi ada jin yang mencintai manusia. Bagaimana Ustadz ciri-ciri orang yang dicintai sama jin? Kita tahu orang cinta. Ya, tadi pertanyaan dari saya Bu Nadia. Misalkan Bu Nadia dicintai sama suaminya, dicintai sama pasangannya. Pasti pasangan yang mencintai kita, dia tidak akan izinkan siapapun yang mendekati kita. Dia tidak akan mengizinkan siapapun yang bisa mencintai kita. Siapapun yang bisa memberikan perhatian lebih terhadap kita. Kenapa? Karena dia cinta sama kita. Nah, sama halnya ketika jin itu cinta sama manusia, maka jin ini tidak akan membiarkan siapapun dia dicintai sama orang lain. Sekalipun suami kita, sekalipun pasangan kita. Makanya jin itu menutupi. Sehingga yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga itu adalah kita akan selalu dibikin ribut dengan masalah sepele suami istri.
Padahal masalahnya sepele, tapi seakan-akan masalah itu besar. Saya sering contohkan bagaimana ketika kita misalkan panggil dengan panggilan yang lembut, panggilan biasa, panggilan dengan kasih sayang misalkan, yang tolong dong ambilin air, itu jin main tuh. Ketika jin mencintai pasangan kita, dia akan main dan dia akan mengintervensi. Yang kita cuma panggil dengan kalimat lembut, terus yang dia dengar adalah, kok kamu ngebentak sih, kok kamu ngegas sih, kok kamu marah-marah. Perasaan kita nggak marah-marah sama dia, perasaan kita panggilnya dengan panggilan pelan, lembut, kok dia marah, kok merasa kita nih ngebentak. Jin yang mengintervensi itu, ya itu ngaruh tuh. Terus biasanya dia menutupi perasaan, kok kita sebel aja ya ngelihat pasangan kita, kok kayaknya kita kesel aja ya, kok kayak kita marah aja sama dia. Apalagi pasangan kita ini pernah melakukan kesalahan sehingga walaupun kejadian ini 10 tahun yang lalu, maka jin ini akan senantiasa, jin yang mencintai manusia itu, dia akan membuat masalah itu akan menjadi masalah yang terus hangat. Padahal masalahnya 10 tahun yang lalu. Jin gak peduli, ini masalah masih ada, ini masalah sedang berlangsung. Padahal masalah itu udah lewat, kapan tahu, gak peduli. Ini akan terus dijadikan bahan untuk sumber keributan-keributan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini contohnya Bu Nadia. Dan masih memungkinkan saja jin itu bisa menyerupai manusia kemudian datang gitu ya. Bisa. Oh, ini pertanyaan bagus. Jadi mohon maaf, pernah dengar nggak ada istilah orang hamil terus kandungannya hilang? Pernah Pak Ustadz? Pernah dengar? Pernah. Nah, saya ingin katakan kenapa bisa hilang, karena itu anaknya haknya jin. Mungkin kalau di istilah dokter ada istilah hamil anggur ya. Hamil di luar kandungan. Sebenarnya saya punya pengalaman, ada hampir 9 orang saya tangani. Itu wanita sudah 7 bulan, dia udah menanti kelahiran anaknya. Pas dia masuk kamar mandi, pas dia kencing dalam kamar mandi, tiba-tiba kempes perutnya, dan dicek di medis itu nggak ada. Kenapa Ustadz? Kata dia, kenapa? Karena dia pernah, saya tanya, pernah nggak pada saat melakukan hubungan suami istri, itu sadar nggak bahwasanya itu suaminya? Itu bisa. Jadi pernah ada kejadian ketika dia pulang, ya tiba-tiba suaminya pamit kerja, tiba-tiba suaminya ada di rumah dan melakukan hubungan. Saya katakan itu adalah jin yang sedang menyerupai suaminya. Padahal suaminya kerja. Terus kata dia, tiba-tiba ada suami saya pulang, terus dia ngajakin saya berhubungan, saya melakukannya. Nah, disitulah jin sedang menyerupai manusia, dan disitulah hamilnya dia itu adalah hak dari bangsa jin itu. Ya, saya ingin sampaikan bahwasanya kemarin saya kumpul bareng dengan beberapa orang yang dia punya daya logikanya cukup kuat. Jadi ketika kita bicara jin, dia akan menganalogikan tentang bagaimana perkembangan teknologi saat ini. Saya katakan begini, Pak, perlu diketahui jin itu diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kalau kita lihat saat ini negara di seluruh dunia atau perkembangan teknologi cukup berkembang, ya, cukup canggih, cukup pesat, maka jangan heran jin ini jauh lebih berkembang. Kenapa? Karena mereka lebih dulu diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi perkembangan yang kita lihat saat ini, kecanggihan teknologi, semuanya itu lebih dulu mereka dulu merasakan kecanggihan teknologi. Makanya jangan heran ketika kita tahu ada cloning ya untuk bayi ya yang tadinya nggak bisa, terus ada bayi tabung, mereka itu jauh lebih canggih. Makanya saya pernah ada
Ada kasus yang saya pernah temukan, seorang wanita, dia pengajar berbahasa Arab, wanita ini masih gadis, wanita ini di pesantren, wanita ini tidak berbaur dengan lelaki, wanita ini belum punya pasangan, belum menikah. Pada saat dia usai ngajar, dia pulang ke rumahnya, dia tidur di waktu ba'da zuhur, sampai dia jam 2:30 sebelum asar dia bangun. Yang dia heran itu kok perutnya gendut. Akhirnya dia panik, dia datang ke rumah sakit di USG. Yang terjadi adalah ketika dia di USG, ternyata ada bayi usia 7 bulan. Padahal dia masih gadis. Dari mana bisa terjadi? Kemudian pada saat di ruqyah ada jin yang mengatakan, saya ini adalah saya mengambil, mohon maaf, saya mengambil sperma dari kawannya, yakni seorang ustadz, saya masukkan ke dalam tubuh ini. Itu proses, kalau kita tahu ini kan proses cloning yang terjadi untuk melakukan pembuahan dan lain-lain. Tapi jin jauh lebih canggih caranya. Baru diambil tahu-tahu udah langsung 7 bulan. Ternyata setelah saya minta mereka direkam, merekam proses ruqyah itu, pengakuan jin itu, saya ketemu ustadz yang disebut namanya. Terus saya temukan ustadz, antum mau nggak nikahin wanita ini? Dengan panjang lebar saya cerita, wah ini kan jin lain-lain. Enggak, kalau antum mau, alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, yang terjadi ternyata ketika dia melahirkan anaknya, saya minta anaknya di DNA dengan ustadz tersebut, padahal ustadz ini nggak menyentuhnya. Ketika dia di DNA, ternyata hasilnya sama dengan ustadz tersebut. Nah, ini heran dia, kok bisa begitu? Ya, kalau kita lihat perkembangan teknologi yang terjadi di kalangan manusia, jin ternyata jauh lebih berkembang. Jin jauh lebih canggih. Kalau kita manusia baru ngambil cairannya aja, ini nunggu proses pembuahan dan lain-lain. Kalau jin ngambil itu bisa langsung dalam posisi usia 7 bulan. Nah, ini pengalaman aja. Lanjut, Sat. Baik, alhamdulillah. Tadi satu Pak Ustadz boleh? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita sholat itu pas ngambil wudhu, kata Ustadz, saya pernah dengar pengajian, katanya kalau kita ngambil wudhu itu jin berjatuhan. Tapi pas sholat kita kok kadang-kadang lupa rakaat, kadang berapa rakaat dalam sholat gitu. Kadang-kadang pikiran kita nggak khusyuk ke dalam sholat. Apakah itu masih ada apakah itu ada jin Pak Ustadz yang mengganggu Masih. dalam sholat? Masih. Sekian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada saat kita wudhu, jin berjatuhan. Ibu harus tahu, ini di lubang hidung kita nih, ini lubang hidung kita, itu setiap kita tidur di malam hari, ternyata lubang hidung kita ini dijadikan tempat penginapan sama mereka. Makanya disunahkan nih, apa yang kita lakukan ketika kita bangun tidur, disunahkan oleh Rasulullah SAW bangun tidur, mengambil air tidak dengan tempat yang di wadah. Kalau bisa ambil dengan kucuran air. Kenapa? Kita nggak tahu nih tangan kita tadi malam kemana. Nah, kedua, pada saat kita bangun tidur, itu disunahkan masukkan air ke dalam hidung 3 kali. Ini untuk mengusir tempat penginapan syaitan itu. Ya, yang dia di mana dia bersemayam di dalam lubang hidung kita. Nah, ketika kita wudhu memang mereka berjatuhan. Tapi kan banyak di tubuh kita. Ya, apalagi ketika kita sholat, dia akan membuat kita lupa rakaat sholat. Ketika kita sholat, dia membuat kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Itu sangat bisa. Nah, yang ada berarti di dalam diri kita, jin yang memang sudah terikat dengan perjanjian. Jadi kalau ibu sering merasakan itu, berarti memang ada jin yang sudah bersemayam cukup lama yang mengganggu ibu. Cek emosinya mudah terjadi nggak dalam diri. Itu ada perjanjian itu, padahal kayak saya nggak pernah ke dukun, nggak pernah kayak gitu. Kalau Pak Ustadz tuh perjanjiannya itu antara jin sama jin gitu, atau jin dengan manusia. Ya, pertanyaan bagus.
Ini yang banyak ditanyakan juga sama orang-orang bahwasanya, Ustadz saya nggak pernah deh bikin perjanjian langsung kepada jin. Betul, kita nggak pernah. Tapi kita ingat-ingat dulu mungkin kita punya orang tua, kakek, nenek, dulu pernah melakukan atau punya tenaga dalam, ya pernah belajar bela diri tenaga dalam. Dulu orang tua kita mungkin pernah mendatangi orang pintar. Dulu orang tua kita mungkin pernah meyakini ada satu kejadian, wah ini begini, ini begini, ini begini. Ketika itu dilakukan sama keturunan kita sebelumnya, maka tanpa disadari ada sebuah ikatan perjanjian antara jin dengan manusia. Walaupun tidak diikrarkan langsung, walaupun tidak disampaikan langsung, akan sebuah ikatan-ikatan perjanjian ini. Saya janji sama kamu ya, kita begini-begini. Enggak, ucapan ini, ikrar ini tidak berlangsung. Atau tidak pernah terjadi secara langsung, betul. Tapi dengan perbuatan kita menyekutukan Allah. Sampai kemarin waktu saya duduk bareng sama Asanti, Anang Hermansyah, ya. Ini saya lagi coba supaya beliau bisa hadir menjadi pembicara di Majelis Keluarga Indonesia, sharing tentang ruqyah dan sharing tentang gangguan jin, itu menarik tuh. Saya lagi coba itu karena beliau punya agenda yang cukup padat. Terus mereka akan kondisikan waktunya, nanti insya Allah waktu akan menjadi tamu kita di Majelis Keluarga Indonesia. Waktu saya duduk bareng sama mereka, sampai pertanyaan itu sama dari Anang, bilang, Ustadz gimana jin kok bisa ikut dari jalur keturunan dan lain-lain. Nah saya bilang sama Asanti, saya bilang sama Anang, pernah nggak gini mas, pernah nggak Asanti dulu orang tuanya, kakek neneknya misalkan pernah nyeduh kopi, nyeduh doang, tapi itu kopi nggak diminum, nyeduh kemudian ditaruh di pojokan, taruh di pendaringan, nyeduh ditaruh di dapur, nyeduh ditaruh di kamar, nyeduh aja udah selesai, nggak diminum. Tahu apa yang terjadi? Ternyata kan ada niat bahwasanya kopi itu buat yang lain, bukan buat dia. Nah pertanyaan sederhananya saya ingin sampaikan bahwasanya ternyata jin itu nggak suka kopi. Cuman saya doang yang suka kopi. Jin nggak suka kopi. Yang jin mau bukan kopinya, tapi penghambaan kita kepada dia. Jadi ketika ibu tanya, bilang tadi, kan kita nggak pernah, betul. Mungkin kita pernah ada orang tua kita, kakek nenek kita, atau di sebelum-sebelumnya mereka melakukan sesuatu yang akhirnya ada perjanjian yang dibuat sama jin kepada keturunan kita. Nah, itu jawabannya, Bu. Baik, Ustaz, masih ada pertanyaan di chat ya, di Ya. ruang chat. Saya bacakan dari Ibu Yani Hongkong. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara mengantisipasi ketika ada yang membuat malas dalam sholat, dalam ibadah yang lainnya? Ini gimana Ustaz? Malas sholat. Kalau malas sholat, kemudian sampai kuat dalam diri kita untuk berat melakukan ibadah, saran saya ruqyah. Takutnya ada jin yang memang sudah menguasai diri kita, itu yang membuat kita jadi malas ibadah. Terus yang kedua, cek makanan kita pernah masuk makanan haram nggak? Mohon maaf ya. Cek harta kita pernah ada harta haram yang masuk ke dalam tubuh nggak? Karena saya nggak mentang-mentang saya ini adalah peruqyah yang kemudian setiap ada pertanyaan saya akan jawab, oh ini jin, enggak juga. Karena sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 51, ketika Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rusul, kulu minat thayyibat, makan dari harta yang halal, makanan-makanan halal, wa'malu sholihan, dan kerjakan amal soleh. Ternyata ayat ini menggambarkan bahwasanya ketika kita masuk dengan makanan yang halal, minuman-minuman halal, harta-harta halal, ini akan membuat kita mudah melakukan amal soleh. Kalau kita berat melakukan amal soleh, cek ada yang pernah masuk dari yang tidak halal nggak gitu. Kalau itu misalkan Ustaz halal semua kok, nggak ada yang haram, ya berarti cek diri kita apakah ada jin dalam tubuh. Karena ketika jin dalam tubuh menguasai diri kita, biasanya itu mereka akan membuat kita jadi berat melakukan ibadah-ibadah. Males sholatnya, males ngajinya gitu. Dan jangan lupa dengan zikir pagi petang Ustaz ya, untuk Ya. menjaga, penjagaan dari gangguan jin. Dari Ibu Suherman Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, cara mengatasi jin arwah tadi yang suka mengganggu anak kecil itu bagaimana Ustaz?
Gimana? Cara menghadapi ini jin arwah tadi yang suka mengganggu anak-anak kecil. Ya, Yang sampaikan adalah pada orang tua mereka. gitu ya. Sampaikan sama jin itu, hei jin, kamu yang mengganggu manusia, sebut namanya, hei arwah, keluar semuanya yang mengganggu anak saya. Hai arwah, keluar kalian mengganggu cucu saya. Hai arwah, keluar kamu yang saat ini bersemayam dalam diri manusia atau dalam diri ponakan saya, saudara saya, keluar. Atau di dalam anak ini. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Saya sebenarnya kalau dalam proses ruqyah itu saya banyak keluarga sebenarnya. Karena setiap saya ruqyah saya bilang keluarga kan keluarga. Oke, udah Sat. Ada lagi nggak? Ada lagi nih, Ustaz. Ini ada pengalaman dari temennya gitu ya. Dia Siapa? terkena sihir, tapi padahal dia tuh rajin membaca zikir pagi dan petang. Kenapa bisa walaupun apa namanya zikir pagi petang sudah sering dilakukannya, tapi tetap aja terkena sihir, itu kenapa, Ustaz? Bukan tetap Dari aja Ibu Ersa terkena ya, dari sihir. Ibu Ersa. Sebenarnya bukan tetap aja terkena sihir. Nah, bisa jadi memang belum ditemukan buhul-buhulnya. Belum dihancurkan buhul-buhulnya. Jadi buhul ini adalah sebagai media sihir yang ketika sihir itu berlangsung dalam tubuh kita, ketika si buhul itu belum dihancurkan, maka akan mudah diri kita terganggu. Ya, memang keseringan ketika saya ruqyah kasus sihir, saya nggak fokus sama jinnya. Saya fokus sama buhul yang mengikatnya. Jadi kita niatkan untuk memutuskan semua buhul yang terikat. Setelah kita putuskan, maka jin itu secara otomatis keluar. Kalau kita ruqyah kemudian fokuskan sama jinnya, jin nggak akan bisa keluar. Kenapa? Karena dia terikat buhul. Bedanya kasus orang diganggu jin, kalau diganggu jin paling dia bisa nempel, masuk, hanya berdiam diri, dan disuruh keluar dia dengan mudah keluar. Tapi kalau sihir itu harus diputuskan dulu buhulnya, gitu ya. Bukan kalau saya lebih ke arah bukan kena sihir lagi walaupun udah zikir pagi petang, tapi yang kondisi begini harus diruqyah tapi diniatkan untuk menghancurkan buhul sihir. Ya, baru dirutinkan untuk zikir pagi dan petang. Karena sering saya bilang bahwasanya zikir pagi dan petang itu fungsinya untuk pembentengan. Pembentengan agar kita tidak kena dari luar ke dalam. Itu pembentengan. Nah, sedangkan kalau kita sudah ada di dalam diri kita sihir, gangguan jin, maka ruqyah dulu. Keluarkan dulu yang di dalam, baru kita lakukan pembentengan. Gitu. Baik ya, udah jelas ya Bu Ersha ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan semuanya. Dari Mas Nandar nih kayaknya. Bagaimana Ustaz doa agar terhindar dari gangguan sihir yang menutup rezeki gitu ya. Kan ada beberapa sihir yang memang berusaha untuk menutup rezeki orang ya. Ada yang punya warung, tiba-tiba warungnya tidak kelihatan gitu. Ada yang begitu Ustaz ya. Ini ada doa khusus nggak ya untuk doanya gini, ya Allah batalkan sihir yang terjadi dalam diri hamba. Allahumma abtalus sihir. Bilang ya Allah batalkan sihir marsyus. Sihir marsyus ini sihir yang dipercikan lewat air, dengan air. Sihir madfun, sihir yang dipendam. Sihir masmum, sihir yang lewat aroma parfum. Sihir muallak, sihir yang digantungkan di pohon. Jadi doanya bilang sama Allah, ya Allah batalkan semua sihir. Sebut aja sihir yang menutup rezeki. Jadi memang harus ada kalimat ya Allah batalkan. Allahumma abtal sihir. Saya batalkan sihir ya Allah. dan dengan doa ruqyah juga bisa dibaca saja ya. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Baik, ini ada tambahan dari Ibu Nadia nih, masih penasaran ingin bertanya soal ini di toilet itu kan tidak boleh baca zikir ya, tidak boleh berzikir gitu ya. Tapi bolehkah kalau di toilet itu wudhu gitu nih? Karena mungkin kondisi tempat wudhunya tidak terpisah dari kamar mandi gitu ya. Nah ini bagaimana ketika wudhu kan ada baca Bismillah dulu gitu, gimana Ustaz? Oke, pertanyaan bagus. Betul sekali bahwasannya ketika kita di toilet kan kita nggak boleh baca doa.
Ya, Ustaz, tolong. Oke, saya tulis nanti, insya Allah. Ketika kita dalam kamar mandi kan kita nggak boleh baca doa, ya. Bahkan ketika kita mau masuk kamar mandi kita doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Terus boleh nggak ketika kita wudhu di toilet kemudian kita baca doa? Sebenarnya gini, pada saat kita doa di dalam toilet itu memang nggak boleh. Terus pada saat kita mau berwudhu kemudian kita berdoa di dalam toilet, kalau saran saya adalah pada saat kita sudah masuk toilet dengan doa masuk toilet Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka di dalam itu walaupun kita sedang berwudu itu dalam rangkaian kita sudah niat sama Allah dan Allah tahu bagaimana doa-doa yang sudah kita sampaikan walaupun ini enggak terucap, ya, walaupun ini enggak terucap. Pada saat kita masuk, ya Allah saya pengen wudu, masuk Allahumma inni a'udzubika, dan Allah tahu kita sedang ada di toilet dan kita nggak baca doa, dan di situ Allah sudah menilai kita ini sedang dalam proses wudu dan Allah sudah catat kita dalam di mana kita berdoa kepada Allah dalam proses wudu tersebut. Karena memang menjadi sebuah alasan ketika Rasulullah SAW keluar dari kamar mandi yang dibaca sama Rasulullah adalah gufronak, memohon ampunan kepadamu ya Allah. Kenapa Rasulullah baca itu? Karena hanya di dalam kamar mandi tidak boleh baca doa, nggak boleh mengingat Allah, nggak boleh zikir pada Allah, dan disinilah Rasulullah merasa paling berdosa. Itu alasan Rasulullah minta ampun ketika Rasulullah keluar dari kamar mandi. Kayak gitu Bu Nadia, ya. Dan boleh juga Ustaz ya, ketika masuk kamar mandi selain baca tadi doa masuk kamar mandi juga membaca bismillah ya, seolah kita sudah meniatkan ingin berwudu gitu ya Ustaz ya. Dan ketika mungkin mengakhiri wudu itu kan ada doanya dan juga bisa dilakukan di luar kamar mandi Ustaz ya. Ya. Keluar dari kamar mandi, dari toilet baru kita membaca doa setelah wudu. Mungkin gitu ya Bu Nadia, tambahan dari saya. Oke, baik. Ada yang lain sebelum ditutup? Sudah hampir jam 7. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustadz. Maaf, Pak Ustadz bisa nggak itu kita ruqyah masal online gitu kayak di grup ini itu bisa nggak Pak Ustadz? Bisa. Cuman saya nggak bertanggung jawab kalau misalkan pada saat diruqyah kesurupan, ngamuk-ngamuk, ngacak-ngacak sampah ntar. Pernah dilakukan Bu Elvi, tapi memang ini ada kondisi yang harus dilakukan. Misalkan ada yang mendampingi, dan karena kita kan tidak ada ustadz yang langsung bisa nangani ya. Jadi memang pernah dilakukan juga dulu ketika awal-awal kita coba, tapi kelihatan ada risiko yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi akhirnya lebih banyak kekajiannya, dan insya Allah mungkin hanya untuk deteksi awal, boleh juga nanti kapan-kapan ya, hanya deteksi tapi kemudian tidak bisa langsung maksimal karena khawatir ketika dibacakan terus ayat-ayat Allah, kemudian ketika jinnya terganggu, merasa terprovokasi, dan ada orang-orang yang tidak siap untuk menanganinya, itu jadi berbahaya gitu Bu Elvi. Begitu aja sih dari faktor resikonya. Oh, masih ada dua nih ternyata Ustaz, dari Pak Suherman dan Pak Husairi ya. Silakan Pak Suherman lebih dulu, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tanya ini Pak Ustadz. Saya itu kebetulan punya kebun gitu kan. Nah, ceritanya dulu sebelum saya punya itu banyak yang ditanam-tanam di kebun itu supaya menjaga kebun itu. Nah, sekarang ini untuk mengatasi itu bagaimana Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Ya, banyak yang ditanam di kebun. Udah panen Pak, yang ditanam. Banyak yang ditanam di kebun tuh bagaimana cara mengantisipasinya? Saran saya kalau masih bisa diambil, yang ditanam itu ambil, kemudian bakar Pak. Tapi nggak bisa Ustadz, kayaknya udah dicor deh, nggak bisa diangkat. Ya usahakan, maksimalkan bisa diambil lagi. Kalau nggak bisa diambil juga, maka ruqyah di tempat-tempat di mana tempat itu pernah ditanami benda-benda. Niatkan ruqyah, bilang ya Allah saya batalkan, ya Allah saya bertobat padamu, dulu saya pernah nanam ini, saya tahu ini dosa, ini syirik padamu ya Allah, saya minta ampun padamu, saya bertobat padamu ya Allah.
Gitu. Jelas ya Pak Suherman? Jadi Insyaallah jelas. cabut aja Pak. Baik Pak Huseri, silakan Pak Huseri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini usul aja, cuman yang kayak perlu nggak kita ngadain offline ruqyah massal kayak yang di tempat Babe. Udah lama kayak udah setahun lebih. Barangkali ada waktu kita kumpul-kumpul lagi. Ya itu aja sarannya. Boleh, Berat. boleh. Abah silakan nih, udah ada ajakan nih dari Pak Ketua kelas nih, Pak Huseri nih. Silakan untuk pengurus ya mungkin bisa di respon, disiapkan untuk ada kegiatan offline nih. Mudah-mudahan bisa dilakukan mungkin di awal-awal tahun ya. Nanti saya sampaikan juga ke pengurus MPI untuk segera dibahas ya. Mudah-mudahan bisa nih Ustaz Sahal ya. Ada waktu juga Ustaz Sahalnya dan nanti ada kesempatan untuk ketemu langsung ruqyah bersama guru-guru kita ya. Dan mungkin juga ada tausiah-tausiah dari guru-guru yang lain. Kalian silaturahim gitu ya. Masya Allah. Ini memang sudah lama kita nggak ketemu langsung. Terima kasih Pak Husari atas masukannya. Mudah-mudahan ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah jazakallahu khairan katsira. Ustaz Sahal atas ilmunya, sharing ilmunya, pengalamannya, mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan ilmunya berkeberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah jaga Ustaz Sahal dan beserta keluarga. Allah berkahi Ustaz Sahal beserta keluarga dan ini sebuah kenikmatan ya bagi kita semua masih bisa ngaji bersama Ustaz Sahal. Ngajinya tentang tema ruqyah ini memang tidak semua bisa mendapatkannya karena ini kajian-kajian yang khusus ya tentang ruqyah ini dan insya Allah kita akan tetap konsisten di tiap sepekan sekali gitu kita akan ngaji ruqyah dan mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya karena beberapa ilmu penting dari Ustaz Sahal ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari kita karena banyak jin musuh-musuh yang tidak terlihat sesungguhnya yang ada di sekitar kita dan kita tidak sadar sedang diganggu oleh bangsa jin, kita sedang tidak sadar sedang dibuat was-was oleh bangsa jin gitu ya. Dari mulai ibadah kita, sholat kita, dan mungkin juga kegiatan-kegiatan aktivitas yang lainnya yang sesungguhnya ada jin yang berusaha mengintervensi untuk kita tidak sesuai dengan syariat. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini juga kami kembali mengingatkan, mari kita isi selain dengan kajian ilmu juga dengan infak fisabilillah dan alhamdulillah ini MKI akan berusaha untuk memfasilitasi infak untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza yang saat ini banyak di daerah-daerah pengungsian dan insya Allah Bapak Haikal akan membawa amanah dari kita untuk disampaikan langsung kepada mereka dan mudah-mudahan Allah mempermudah kita semua baik dalam jihad fisabilillah dengan harta kita maupun upaya-upaya kita untuk bisa terkoneksi secara langsung ya dengan saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah tolong para mujahidin yang sedang berjuang untuk kemerdekaan di Palestina dan mudah-mudahan kita termasuk juga orang-orang yang ikut terlibat dalam perjuangan itu walaupun dengan hanya sedekah harta gitu ya. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.